Pekan ini, kabar pekan ini. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi keursuan kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, rekan Ali dan juga para pendengar semuanya, ini kita akan berbincang di kabar pekan ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, erupsi Gunung Merapi beberapa hari terakhir memberikan dampak cukup signifikan ya bagi masyarakat. Bagaimana kondisi Gunung Merapi saat ini, pendengar dimanapun Anda berada? Saat ini kami telah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Bapak Dr. Agus Budi SMSC. Beliau adalah Ketua BPPTKG, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya kami rangkum dalam kabar pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar bagaimana, Kabar baik Bapak? Ini Bapak ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Posisi saat ini sedang berada di mana ini? Sedang weekend ya? Ya, kebetulan karena weekend jadi di rumah ini. Oh, di rumah begitu ya. Alhamdulillah. Bapak, ini berkaitan dengan kondisi Gunung Merapi terkini ini ya. Beberapa waktu yang lalu juga mengalami erupsi ini ya. Bagaimana ini Bapak kondisi terkini? Kemudian yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada para penduduk ya yang ada di sekitar Merapi dengan kondisi terkini begitu. Iya, jadi benar kemarin telah terjadi awan panas ya. Awan panas guguran yang cukup besar karena jaraknya sekitar 3,5 kilometer. Dan ini ke arahnya ke barat daya, yaitu ke hulu Sungai Krasa. Namun ini sebenarnya aktivitas yang tidak terlalu menonjol di Gunung Merapi ya, karena memang sudah beberapa kali seperti ini, dan ini sudah menjadi perilaku erupsi Merapi sejak tahun 2021. Jadi kalau istilah erupsi Gunung Merapi ini sebenarnya sudah terjadi setiap hari di Gunung Merapi sejak tahun 2021. Hanya terkadang terjadi peningkatan aktivitas seperti yang terjadi kemarin. Itu semacam erupsi yang meningkat gitu, intensitas erupsi yang meningkat. Tapi sebenarnya Merapi sendiri erupsi tiap hari. Ini ditujukan dengan kejadian guguran setiap harinya itu bisa sampai ratusan kali per hari. Jadi itu guguran itu adalah runtuhan dari material kubah lava. Jadi magma kalau sudah keluar menjadi kubah lava, istilahnya lava ya. Kemudian menjadi istilahnya kubah itu kalau dia menetap di tempat tersebut dan menumpuk. Setiap harinya itu rontok kubah lava tersebut, dan kejadian itu sampai ratusan kali per hari. Terkadang kalau cuacanya pas cerah, kita bisa melihat fenomena dari guguran lava itu. Kemudian kalau di malam hari itu semakin menarik karena ya? kita melihat pijarannya gitu. Ya kayak ada apinya gitu ya. Betul. Itu kejadian setiap hari, tapi memang Merapi ini lebih sering tertutupnya daripada cerahnya, sehingga memang jarang sekali sih, maksudnya dari prosentasenya lebih sering lava pijar itu tidak terlihat. Gitu ya. Dan kejadian seperti kemarin sore hingga tadi malam itu, yang saya maksudkan adalah peningkatan intensitas erupsi itu sudah terjadi mungkin sekitar 9 kali. 9 kali. 9 kali. Yang pertama itu kalau masih ingat 27 Januari tahun 2021. Ya, 2021. Itu arah awan panasnya ke arah Kaliboyong. Jadi itu memang yang paling mendebarkan karena kita tahu
di antara sektor-sektor Gunung Merapi itu di sektor barat daya, sektor selatan barat daya, yaitu di arah Kaliboyong itu yang berisiko paling tinggi, di mana penduduknya tinggal di jarak 6 km, sekitar 6 km. Oh, 6 kilo dari puncak berarti ya? Iya, dari puncak, sehingga ketika ada awan panas ke arah Kaliboyong, kita benar-benar memantaunya, kan bahwa jaraknya tidak akan mencapai ke pemukiman, karena kita trauma dengan erupsi 94. Nah, kemudian untuk dari fokus pantauan ini di berapa titik ini, Bapak? Baik, untuk pantauan aktivitas Gunung Merapi gitu atau apa? Ya, pantauan aktivitas itu artinya memang ketika nanti terjadi sesuatu yang memang langkahnya cepat itu di mana saja, Pak? Termasuk nanti barangkali untuk menginformasikan ke warga yang memang harus berhati-hati begitu. Iya, jadi yang kita pantau saat ini karena memang sesuai dengan posisi kubah lava. Kubah lava yang aktif sekarang kan ada di Baradaya. Ada 2 kubah lava ya di Gunung Merapi saat ini, dan ini menjadi salah satu keunikan dari aktivitas saat ini. Itu ada di kubah lava, ada di tebing Baradaya. Selain itu juga di tengah kawah juga masih ada. Yang lebih aktif untuk saat ini adalah yang di Baradaya. Sehingga dengan kondisi seperti itu maka kita lebih fokus ke arah Baradaya, pemantauan dari erupsi ini. Jadi setiap kali terjadi awan panas di arah Baradaya, harus bisa mengidentifikasi ini lebih ke hulu Kalimana gitu. Karena kalau ke hulu Kaliboyong, maka ini lebih tinggi resikonya, resiko bencananya. Nah, kemudian kalau ke arah Kalikrasa ini lebih aman karena penduduknya tinggal di 9 km. Sementara daerah bahaya yang kita tetapkan untuk Kaliboyong ini 5 km, kemudian untuk Kalikrasa 7 km. 7 km. Dan ini memang masyarakat yang ada di sekitar sana kondisinya selalu waspada gitu ya, Bapak ya? Atau bagaimana nih? Ya betul, karena ini erupsi sudah lama ya, seperti saya tadi. Masyarakat sebenarnya sudah terbiasa ya. Jadi bagi masyarakat itu mereka mengetahui status aktivitas, kemudian mereka akhirnya tahu apa yang harus dilakukan. Karena statusnya siaga, maka mereka tahu konsekuensi dari siaga itu apa. Bahwa untuk aktivitas sehari-hari masih bisa dilakukan oleh masyarakat dari daerah bahaya. Kemudian yang perlu mereka lakukan adalah mempersiapkan diri jika ada perintah evakuasi. Jadi bentuk persiapannya itu bisa berupa memeriksa semua sarana prasarana untuk evakuasi, termasuk jalur evakuasi, kemudian prosedur evakuasi, dan siapa berbuat apa. Ini semua sudah ada prosedur yang kemudian mereka ketika status siaga memeriksa kesiapan dari prosedur dan sarana prasarana ini. Nah, kemudian juga yang kedua, mereka perlu melatih diri mereka sendiri agar ketika melakukan evakuasi menjadi lebih efektif. Ini adalah ukurannya waktu. Jadi ketika masyarakat bisa melakukan simulasi evakuasi lebih cepat, itu berarti efektif. Karena berurusan dengan awan panas ini, kita berurusan dengan waktu. Jadi semakin cepat kita bisa menyikir, maka insya Allah semakin bisa aman gitulah ya, gitu ya. Kalau terkait dengan pendakian begitu bagaimana, Bapak? Ya, untuk pendakian karena Merapi ini berdasarkan asesmen yang kita lakukan dari data pemantauan, erupsi eksplosif atau sering kita sebut dengan erupsi freatik ini masih mungkin terjadi. Sehingga sejak tahun 2018 itu memang
larangan pendakian di Gunung Merapi itu lebih ketat lagi. Sebelumnya sebenarnya sudah ada pelarangan pendakian ya sampai puncak gitu. Cuma sejak 2018 semua stakeholder itu berkomitmen ya, karena mengetahui bahwa erupsi freatik yang terjadi saat itu, terutama 2018 11 Mei 2018 itu memang sangat dahsyat ya. Jadi kolom letusannya saat itu tuh sampai 6 km. Kemudian lontarannya itu bisa sampai 2. Besar sekali berarti ya. Ya, dan kebetulan saja alhamdulillah ini kita masih diberi pertolongan oleh Allah ya saat itu, bahwa saat itu banyak pendaki itu yang nekat meskipun sudah dilarang untuk mendaki. Statusnya nekat ya berarti. Jadi ada 150-an lebih pendaki sampai puncak saat itu. Termasuk erupsinya ke arah yang lain, ke arah selatan. Jadi kalau letusannya, lontarannya itu ke arah selatan, tidak ke arah pendakian dari arah utara. Berarti agak aman gitu ya, maksudnya agak aman dan bisa ini ya waktunya begitu. Sebetulnya Pak Agus, apakah ketika akan terjadi erupsi seperti ini, apakah ada gejala atau penanda sebelumnya atau memang sekonyong-konyong atau tiba-tiba langsung ya? Ya. Jadi memang ketika magma keluar dari tubuh gunung itu kan macam-macam caranya ya. Jadi ada menggunakan cara yang cara yang keras, ada cara yang lunak itu ya. Ini tergantung dari sifat magmanya dan tempatan magmanya juga. Jadi makanya kemudian ada istilah erupsi yang macam-macam. Ada erupsi magmatik, ada erupsi freatik. Nah, untuk erupsi magmatik karena ya sesuai namanya ya, ada magmanya, ada magma baru yang terlibat, sehingga migrasi magma atau pergerakan magma di bawah permukaan itu bisa direkam oleh peralatan yang kita pasang, seismometer, kemudian alat deformasi, alat GPS, kemudian tiltmeter, itu bisa merekam ketika ada magma bergerak di dalam gunung. Berarti berbeda halnya dengan erupsi freatik tadi. Erupsi freatik itu yang berjalan di bawah permukaan puncak atau di dalam gunung itu adalah material gas. Gas ini kita tahu semua ya, kekuatannya untuk mendorong batuan di sekitar itu tidak terlalu kuat ya, sehingga tidak mampu untuk memberikan gejala di peralatan yang ada. Ini bukan tantangan kita saja di Indonesia, bahkan Merapi pun yang merupakan gunung api yang paling lengkap ya pemantauannya di antara gunung api di Indonesia, belum mampu untuk bisa merekam gejala erupsi freatik ini. Dan tidak hanya kita, tapi negara-negara maju yang lain pun juga belum mampu. Jadi seperti di banyak kasus ya, contoh yang paling dekat mungkin Gunung Ontake ya. Gunung Ontake, di mana kita tahu ya Jepang itu ya identik dengan teknologi tinggi ya. Tapi mereka pun tidak mampu untuk mendeteksi erupsi yang terjadi pada tahun berapa ya, itu ya 2014 baik kalau nggak salah. Saat itu ada 40 jiwa atau dari wisatawan yang menjadi korban. Jadi memang untuk erupsi freatik ini solusinya bukan peringatan dini berdasar dalam basis waktu. Ya memang karena tidak ada data pemantauan yang bisa kita jadikan dasar untuk memberikan peringatan dini, tapi lebih ke mitigasinya, jadi pencegahannya. Misalnya kita tahu ini ada erupsi freatik, tapi kita ada kemungkinan terjadi erupsi freatik, tapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, maka kita
mengisolir lokasi tersebut agar tidak diakses oleh manusia. Ya seperti di Merapi kita larang pendakian sejak tahun 2018 karena memang ada potensi. Gitu ya. Termasuk kalau kemarin kan di Sumber ya Bapak ya, itu yang gunung Marapi juga begitu ya. Nah, itu juga meletus juga ya, erupsi juga sama dan sampai beberapa korban juga. Dan di Merapi ini apakah juga mempunyai potensi yang sama semacam itu, Pak? Iya, berpotensi terjadi korban kita berharap tidak. Tidak ya. Cuman berpotensi erupsi freatik masih berpotensi. Masih itu berpotensi ya. Terus kami sebutkan di setiap laporan kami bahwa selain erupsinya berupa awan panas guguran yang memang daerah bahaya sudah kita tetapkan, juga masih ada potensi terjadinya erupsi eksplosif yang kita sebut freatik tadi, sehingga daerah bahayanya itu dia berupa radius sekitar 3 km dari puncak. Jadi karena memang masih berpotensi terjadi erupsi freatik, kita mitigasinya adalah berupa larangan untuk memasuki daerah bahaya yang bisa terdampak oleh erupsi tersebut. Jadi memang terutama memang untuk ini ya, para masyarakat yang ada di sekitar gunung ini memang harus banyak untuk diedukasi gitu Bapak ya, terkait bagaimana kondisi gunung dari waktu ke waktu begitu. Nah kemudian yang mungkin perlu disampaikan ke masyarakat yang ada di sekitar sana ini seperti apa Bapak? Iya, untuk masyarakat Merapi kami sudah sering ya berkomunikasi dengan masyarakat Merapi, sehingga masyarakat Merapi sebenarnya sudah paham sebenarnya ya. Apa yang dilakukan. Ya, memang kita perlu selalu mengingatkan ya, Merapi ini sudah memberikan banyak manfaat ke kita berupa segala sumber dayanya gitu. Betul ya. Kadang-kadang kita perlu memberikan waktu untuk Merapi berekspresi. Itu adalah cara yang fair sepertinya gitu. Sehingga menurut saya dengan kondisi aktivitas erupsi Merapi ini yang panjang, tentu masyarakat bisa bersabar gitu, bersabar karena itu pun juga nantinya akan kembali manfaatnya kepada masyarakat, di mana abu vulkanik itu membuat lingkungan Merapi subur ya untuk pertanian. Kemudian juga pasir yang dikeluarkan dari gunung dicari-cari orang. Jadi kita berikan waktu Merapi untuk berekspresi dengan erupsinya. Karena sudah memberikan manfaat begitu jauh lebih lama daripada betul ya. Ya dengan berekspresi nanti kan juga akan ini ya, menghasilkan lagi, dan ini dimanfaatkan lagi oleh para masyarakat yang ada di sana ya, untuk mengais rezeki gitu ya, dari pasir kemudian bebatuan yang ada di sana ini Pak ya. Nah baik Bapak, yang terakhir ini barangkali ada pesan yang pengen disampaikan untuk para pendengar, kemudian para pemirsa semuanya yang ada di YouTube Bapak, dengan kondisi Merapi terkini begitu, untuk kawasan wisata barangkali ini juga perlu menjadi perhatian barangkali begitu ya, wisata yang ada di gunung juga ini Bapak, apa ini? Baik, jadi mungkin menyambung statement saya sebelumnya bahwa Merapi berekspresi dan akan memberi manfaat pada jangka panjang. Dan ternyata ekspresi Merapi ini seperti performance ya, tunjukkan yang itu sebenarnya juga sangat menarik, dan ini menjadi atraksi wisata sebenarnya. Dan ini saya hanya ingin mengkampanyekan kembali Merapi dengan erupsi ini justru semakin menarik untuk dikunjungi. Oh gitu ya. Jadi ada atraksi tambahan ketika di malam hari kita bisa melihat letupan erupsinya. Itu indahnya gitu. Ini menjadi atraksi wisata, asal
asalkan memang berada di tempat aman, itu yang pertama. Pemantauan dari lava pijar ini. Kemudian yang kedua, untuk para penyelenggara wisata yang memang Merapi ini memang objek wisata yang menjadi tujuan nasional ya. Ini dengan aktivitas erupsi ini tentu ada potensi bahaya. Tentu para pengelola perlu menyiapkan segala sesuatunya ya. Jadi prosedur-prosedur kedaruratan itu harus dipenuhi ada setiap pengelola itu, karena terkadang memang aktivitasnya itu tidak berbahaya, tapi untuk masyarakat luar ketika melihat fenomena awan panas gitu ya, suara gemuruh yang begitu keras dari Gunung Merapi, kemudian mungkin ada erupsi freatik gitu, masyarakat dari luar yang berkunjung di Merapi ini bisa jadi panik gitu, bisa jadi panik, dan kemudian kalau tidak ada prosedur yang tepat itu akan menjadi chaos dan menjadi musibah yang lain, jadi musibah sekunder istilahnya seperti itu. Jadi hal seperti itu untuk tetap diperhatikan, dan saya yakin sudah menjadi perhatian kita semua. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Merapi itu tidak menghalangi untuk orang bisa menikmati Gunung Merapi. Iya, betul sekali. Baik. Terima kasih nih Bapak ya, edukasinya pagi hari ini bagaimana kondisi Merapi terkini dan bagaimana kita juga harus bersikap begitu ya menghadapi Gunung Merapi, apalagi untuk saudara-saudara kita yang ada di sekitar Gunung Merapi tentunya. Ya, betul sekali. Baik, ya. Terima kasih Bapak Agus. Salam untuk keluarga, sehat-sehat selalu. Sehat selalu, semangat selalu begitu ya. Memberikan yang terbaik untuk saudara kita semuanya. Melalui bidangnya tentu ya. Terima kasih. Ya, selamat beraktivitas kembali nih Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Ya, bagaimana kondisi Gunung Merapi terkini begitu ya? Nah, kalau erupsi itu kalau kita dengarkan dari rumah ya, dari Solo ini, gemuruhnya seakan guruh. Guruh itu gluduk mau hujan tapi kok nggak selesai. Semalam itu itu terjadi saat tahun erupsi, 2010 itu kan juga ini ya, erupsi luar biasa juga itu kan. 2010 ya, 2010 atau sebelumnya ya, sampai saya ingat masih sampai rumah abunya itu ya. Ya, sampai rumah 10 juga ya? 2010 kan ya, itu yang memang banyak korbannya juga, gugurannya, awan panasnya. Ini kan istilahnya kan wedus gembelnya itu ya. Nah, itu loh, wedus gembelnya sangat berbahaya begitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini kan para masyarakat yang di sekitar ini sudah menjadi tanggap ya, jadi menjadi tangguh juga gitu ya menghadapi bencana. Berdengar di mana-mana Anda berada, masih ada informasi lagi nih nanti untuk Anda semuanya ya. Jangan ke mana-mana pendengar di mana-mana Anda berada. Tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Radio Persada FM.